Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dr. Putri Indriani dengan NIM 1872050101 dari Pendidikan Prodi Ekonomi kelas A. Saya di sini akan memenuhi proyek UAS NBS. Artian manajemen pendidikan 1. Manajemen pendidikan merupakan proses pengembangan kerjasama kelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian kelompok tersebut mencakup perencanaan, planning, keorganisasian, organizing, pergerakan, output, planting, dan penguasa atau controlling sebagai suatu proses untuk menjadikan visi menjadi aksi. Dan 2. Bidang garapan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan suatu sistem pengelolaan dan penataan sumber daya pendidikan seperti tenaga pendidikan, peserta didik, masyarakat, kurikulum dana atau keuangan, sarana dan prasarana pendidikan, serta tata laksana lingkungan pendidikan. Ketiga, proses manajemen berbasis sekolah. Menurut Nurcholish 10, teori yang digunakan manajemen berbasis sekolah untuk mengelola didasarkan pada 4 prinsip, yaitu prinsip ekofinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip sistem pengelolaan mandiri, dan prinsip inisiatif sumber daya manusia. Tujuan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat berasal dalam penguasaan ilmu tersebut diharapkan dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan yang berkualitas dan berkelanjutan secara makro maupun mikro. Proses dan fungsi manajemen berbasis sekolah di Indonesia. 1. Adanya tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, ada pendekatan yang sederhana. 3. Pendekatan yang realistis. 4. Metode yang praktis. 5. Cara kerja yang terinci. 6. Pendekatan yang fleksibel. 7. Pendekatan yang menyeluruh. Dan yang ke-8, pendekatan secara efektif dan efisien. Perencanaan harus bisa menjawab 5W dan 1H. 5W-nya itu ada why, what, who, when, where, dan H-nya itu adalah how. Prinsip-prinsip perorganisasian. Prinsip-prinsip perorganisasian yaitu 1. Adanya kejelasan tugas dan wewenang. 2. Adanya kesatuan pemerintah. 3. Fleksibel. 4. Semua orang atau unit kerja memahami tujuan yang akan dicapai. 5. Teknik dalam penggunaan sumber daya. 6. Pemahaman tentang strategi dan metode teknik yang digunakan dalam melaksanakan tugas. Proses pelaksanaan tugas. Pelaksanaan berarti implementasi dari perencanaan dan perorganisasian yang telah disusun. Dalam pelaksanaan perlu diberikan motivasi, supervisi, dan pengetahuan. Pemberian motivasi ini merupakan upaya mendorong pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah agar selalu meningkatkan mutu kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Supervisi yaitu pemberian bantuan, perbaikan, dan pengembangan kegiatan implementasi. Komponen pengelolaan sekolah agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan peningkatan mutu sekolah. Prinsip pelaksanaan meliputi 1. Penetapan standar operasional kegiatan. 2. Penentuan ukuran keberhasilan kegiatan. 3. Pelaksanaan pengembangan kegiatan atau tindakan korektif saat diperlukan. Proses pengawasan diartikan sebagai proses kegiatan untuk membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil pelaksanaan kegiatan. Pengawasan berguna untuk mengukur keberhasilan dan penyimpangan, memberikan laporan dan menerapkan sistem umpan balik bagi keseluruhan kegiatan komponen pengelolaan sekolah. Pengawasan meliputi kegiatan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
Kegiatan pengawasan juga didasarkan atas kegiatan pemberian motivasi, pengarahan, reformasi, dan pemantauan. Semua hasil pengamatan pengelolaan sekolah yang akan datang fungsi-fungsi, prosedur pelaporan, jadwal waktu, alokasi staf, bahan bacaan atau konsep, manajemen berbasis sekolah, keempat pengelolaan finansial, kelima prosedur rapat, enam penataan pengembangan profesional, tujuh prokuremen dan distribusi sumber daya, pengumpulan data secara efektif, proses komunikasi komponen dan dari manajemen berbasis sekolah. Kegiatan MBS terdiri atas perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. MBS sendiri terdiri atas komponen 1, manajemen kurikulum dan pembelajaran, 2, manajemen peserta didik, 3, manajemen pendidik dan tenaga pendidikan, 4, manajemen pembiayaan, 5, manajemen sarana dan prasarana, 6, manajemen kerjasama sekolah dengan masyarakat, dan yang ketujuh, manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.